Hello and what's up Tojeki. Sekarang kita bersama dengan Toyota Yaris Cross Hybrid tahun 2023. Iya, akhirnya kita diberi kesempatan oleh Toyota untuk merasakan versi hybridnya. Karena kan kemarin kita udah pernah review yang S gasoline di sebelah sini gitu ya. Tapi yang justru penasaran adalah tipe yang hybridnya, karena sekarang ini menjadi mobil hybrid termurah di Indonesia yang bisa kalian beli saat ini. Penasaran? Yes, betul, termurah ya, nggak ngitung yang mild-mild itu ya. Strong hybrid, yang beneran hybrid. Ini sekarang varian termahal seperti ini yang udah pakai GR parts gini ya, itu harganya masih di bawah 450 juta. Lebih tepatnya 449 juta on the road Jakarta. So kayak apa sih sensasi mobil hybrid termurah yang bisa bikin mobil di kelasnya seperti HR-V, Creta dan kawan-kawannya sangat ketakutan ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Hello and what's up Tojokis. Hari gini lampu kok bohlam. Itu headlamp apa pengahat ayam? Nah biar lampu kalian gak udik dan gak kalah sama mobil modern, kita bandingin aja nih sinar antara mobil yang lampunya halogen dengan mobil Alex yang udah dipasang Elevate Automotive LED. Untuk mobil gua udah terpasang kan Elevate tipe Forza. Sekarang mau pasang untuk mobil Rockford yang terbaru jenis Elevate Zenith. Dan kalau bicara soal garansi, kalian nggak perlu cemas karena semua produk Elevate Automotive LED didukung dengan garansi up to 30 bulan. Jadi kalian pakainya juga bebas was-was. Tentunya semua produk Elevate tersedia untuk semua jenis kendaraan kalian. So Tojekis, kalau bicara soal lampu kendaraan, Elevate Automotive LED solusinya. Elevate. Elevating your vision. Nah, Tojekis, kalau review statis yang versi gasolin udah, sekarang kita saatnya bawa versi hybrid ini untuk kita coba rasa berkendaranya. Seirit apa dan senyaman apa? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Tojekis, Toyota Yaris Cross Hybrid tahun 2023. Memang sebelumnya kita sudah pernah mereview lengkap dan detail si Toyota Yaris Cross Hybrid, tapi kan waktu itu yang tipe gasolin ya, tipe yang bawahnya, yang mesinnya itu konvensional di bagian sebelah sini. Nah, kalau kalian pengen lihat detailnya luar dan dalam sampai ke jok belakang sampai ke bagasi, mendingan kalian tonton yang itu dulu. Karena kali ini kita akan lebih fokus ke rasa berkendaranya, karena kita penasaran kayak apa sih rasa mobil hybrid termurah yang dijual di Indonesia resmi sekarang ini gitu ya. Hybrid termurah yang beneran hybrid. Karena kalau kita ngomongin sama mild hybrid sebenarnya ada yang lebih murah, tapi kan mild hybrid itu ya hybrid setengah gitu kan. Kalau ini yang beneran paralel hybrid, jadi kalian bisa jalan dengan menggunakan mesin bakar, tapi kalian juga bisa jalan menggunakan motor listrik aja. Jadi ada EV mode-nya gitu. Sangat menarik sekali. Jadi akhirnya sekarang Honda HR-V udah nggak bisa ketawa-tawa lepas lagi, knowing that Toyota sekarang akhirnya punya lawan di kelas compact crossover yang nggak hanya harganya terjangkau, sangat bersaing, tapi juga teknologinya menjadi salah satu yang paling canggih di kelasnya, karena dia yang pertama yang benar-benar full hybrid gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas gimana rasa berkendaranya. Tapi sebelum itu,
kita pengen bahas dikit-dikit perbedaannya dulu. Karena kan memang mobil ini kan yang kita hadir di Media Drive di BSD kali ini, itu merupakan tipe yang paling atas, yaitu Yaris Cross Hybrid tipe S dengan GR parts. Iya, jadi yang paling mahal. Paling mahalnya aja, harganya itu belum nyampe 450 juta. Dia masih 449 juta on the road Jakarta. Yang artinya dia sekarang jadi mobil hybrid paling murah. Karena kan sebelumnya hybrid termurah itu dipegang oleh Corolla Cross gitu kan. Sekarang ini menjadi hybrid paling murah karena yang tanpa GR part saja itu ada di 440 jutaan rupiah. Sangat impressive pricing dari Toyota. Nah, perbedaannya dengan tipe gasolin yang waktu itu, kita bahas dari bagian eksterior dulu. Dari bagian belakang, tentunya dia udah dibuih oleh banyak banget body kit dan aero dari GR. Nah, kalau dari atas itu dia dapat ducktail di bagian tengah berwarna hitam yang bikin dia tampilan jadi jauh lebih sporty. Kemudian ke bawah, logonya juga beda. Dia ada logo HEV, alias Hybrid Electric Vehicle dengan titik biru yang berpendar. Kemudian ke bawahnya lagi, di bumpernya ada body kit add-on berbentuk diffuser dengan logo GR. Iya, karena kan mobil ini kan yang GR parts gitu ya, yang paling atas. Jadi ada banyak banget imbuhan-imbuhan GR-nya. Dan kalau kalian berpikir misalnya nambah 9 juta dari yang varian yang non aero, sebenarnya itu worth it juga, karena dengan nambah 9 juta kalian dapat banyak banget imbuhan GR yang kalau kalian beli sendiri pasti akan lebih dari 9 juta. Nah, beralih ke bagian samping, kelihatan kalau atap mobil ini itu two-tone. Iya, karena kan kalau yang varian yang gasolin waktu itu kan enggak ya. Nah, yang ini dia two-tone, atapnya berwarna hitam, kesannya lebih low roof. Kemudian ke bawah, side skirt juga ada. Side skirtnya dia dari GR Parts juga yang buat mobil ini terkesan jadi makin sporty lagi. Pelek sama aja memang, dia ring 18 inci, sudah besar two-tone polish dengan model turbin. Udah oke lah ya. Dan kemudian kalau urusan teknologi pengereman, semua sudah cakram all round. Yang standar kayak ABS, EBD gitu tentunya udah ada. BA, Vehicle Stability Control, sampai Hill Start Assist gitu-gitu juga sudah ada. Bahkan karena ini hybrid, dia transmisinya ada mode B, yang artinya bisa mode braking, alias dia bisa regen gitu ya. Jadi lebih keren lagi sebenarnya teknologinya. Dan teknologi safety seperti Toyota Safety Sense juga sudah lengkap di sini. Sampai ke bagian cruise control yang sudah adaptif juga. Ke bagian depan, grill depan juga dapat sentuhan dari GR dengan framing warna hitam yang buatnya lebih sporty lagi. Dan ke bagian bawah lagi-lagi ada tambahan body kit depan yang memang terlihat agak gondrong, tapi yang kita suka dia ada permainan warna body color juga, jadi kesannya manis, nggak yang terlalu kebanyakan hitam-hitam semua. Nah, perbedaan fitur di bagian dalam sini, pertama-tama yang paling jelas dia punya panoramic roof ya, yang besar di bagian atas ini, jadi udah kekinian lah, nggak yang kalah dengan rivalnya gitu. Walaupun panoramic roof ini nggak bisa dibuka ya, jadi dia cuman pano roof aja. Kemudian interiornya dia ada ambient light, ada wireless charger di bagian depan sini. Kemudian dari bagian setir dia pun ada emboss GR di bagian sini spoke bawahnya, jadi kesannya lebih sporty. Joknya walaupun bentuk serupa, dia juga ada emboss GR di bagian jok sebelah sininya. Kemudian karpet juga kedapatan karpet dari GR gitu ya, jadi lagi-lagi banyak banget jejeran yang kalian dapat. Dan pastinya perbedaan yang paling ketara ada di bagian speedometernya, karena speedometernya sekarang dia ada hybrid display, ngasih lihat kayak baterainya lagi ngapain, lagi provide power ke roda. Sekarang nih kita lagi jalan makanya quiet karena dia benar-benar pure lagi electric power. Head unitnya juga berbeda karena dia juga lagi-lagi ada hybrid display. Dia lebih besar dan dia udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay juga, jadi udah lengkap lah. Alright, sisanya sih cukup serupa. Dia full black dengan lining warna biru di bagian dashboard depan sini yang buatnya tampil futuristik gitu ya. Jadi secara overall interior pun terasa modern lah untuk kelasnya, nggak masalah, udah oke. Dengan engine start stop button yang juga berwarna biru berlogo power kayak gitu. So, kayak apa sih rasa berkendaranya? Ini quick drive aja ya, karena kita nggak dikasih waktu, nggak nyampe sejam untuk test drive mobil ini. Jadi nanti kita akan ulas lebih lengkap lagi pas ada press car-nya. Tapi sejauh ini, yang kita suka, kita mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama adalah soal smoothness-nya. Karena ini paralel hybrid, mobil ini bisa berjalan dengan teknologi motor listriknya aja gitu ya. Kalau kalian misalnya baterainya itu lagi cukup, di sini pun ada EV mode, kalian bisa jalan full dengan electric power, yang artinya dia jadi sangat halus, sangat hening pula karena tidak ada getaran dari mesin. Karena pegang setirnya hening, kalian di jalan pun hening gitu ya. Dan NVH dari mobil ini cukup oke lah di kelasnya, nggak yang malu-maluin, sehingga cukup nyaman gitu. Jadi halus banget, serasa naik mobil listrik. Kemudian yang kedua adalah soal keiritan bahan bakarnya. Kita memang belum ngetes jauh, tapi tadi kita sempat ngomong oleh orang yang biasa pindah-pindahin mobil, kayak bawa mobil gitu ya. Dan Mas Ridwan tadi bilang katanya mobil ini
dia pakai averaging itu bisa mencapai 1:20. Jadi benar-benar terbukti beneran irit, bukan irit-iritan gitu ya. Peningkatan dari varian yang gasolin ke yang hybrid itu terasa lumayan jauh. Jadi really nice lah, berasa banget efisiensinya hybrid khas Toyota. Kemudian yang ketiga adalah soal easy to drive-nya. Mobil ini tuh gak yang aneh-aneh, misalnya kayak yang roofline-nya dibikin sempit lah atau sebenarnya kacanya gede-gede, spionnya gede, kemudian pandangan ke depan cukup luas, pandangan ke belakang pun juga cukup luas gitu ya. Setirnya moderately enteng, tapi masih ada heft-nya sedikit, jadi nggak yang terlalu overly assisted. Dan kanan pun udah ada teknologi-teknologi pendukung seperti kamera 360 dan gitu-gitu. Jadi sangat mudah dikemudikan. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Toyota Yaris Cross ini. Yang pertama-tama adalah soal kualitas build quality dan kayak fit and finish dan kualitas plastiknya gitu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Toyota Veloz. Makanya dia ya terasa seperti Veloz yang dibikin sedikit lebih premium. Tapi apakah ini terasa seperti mobil 450 juta gitu ya untuk secara kualitasnya? I doubt it. Karena kayak di dashboard sini masih kelihatan kayak di head unitnya ada kayak sambungan yang agak kebuka dikit gitu ya. Jadi secara bagian dari itu memang dia nggak yang terasa premium banget. Apalagi kan mengingat mobil ini dia bukan global product. Jadi makanya ya wajar aja sih, karena biasanya kualitas seperti itu ya hanya ditemukan di mobil-mobil yang memang global product gitu. Kemudian yang kedua adalah soal bantingannya. Sebenarnya kalau kalian suka mobil dengan bantingan yang empuk dan ngayun, kalian akan suka dengan mobil ini gitu ya. Tapi karakter bantingan dari mobil ini itu diset seperti mobil Asia, dimana sekarang zaman-zaman itu kan mobil lebih ke arah Eropa gitu ya. Dia ini diset dengan bantingan ala-ala mobil Asia, sehingga ya rasa berkendaranya empuknya gitu masih khas banget dengan mobil Asia nih. Tuh ya, yang kayak empuknya tuh empuk banget gitu. Dan tidak assuring dalam hal stability, karena dia memang empuk banget secara bantingannya. Yang ngayun banget gitu kalau dibawa orang, apalagi open wing gitu kan. Tapi kalau kalian suka bantingan yang ala Eropa, tuh body rollnya juga lumayan berasa. Pastinya kalian merasa kalau mobil ini ya bantingannya tidak Euro 2. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah soal performanya. Ya memang hybrid mobil ini itu ya kan diset untuk menjadi eco-friendly dan nyaman gitu ya, sehingga performanya ya adequate aja, gak yang terlalu impresif gitu ya. Walaupun kalau dibanding beberapa kompetitornya ya dia masih ada yang lebih worse dari ini gitu ya, believe it or not gitu. Ini aja menurut kita sebenarnya udah adequate banget. Nah untuk Junkies, bicara soal dapur pacu mesin dari si Toyota Yaris Cross Hybrid ini baru nih, kodenya 2NRVX 1500cc inline 4 DOHC, tenaga mesinnya 90 HP dengan torsi 121 Nm, yang dimake ke motor listrik per menit pakai synchronous motor bertenaga 59 kW dengan torsi 141 Nm, baterainya lithium ion 0,7 kWh. Berpenggerak roda depan dengan transmisi ECVT. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik. Emang nggak kenceng, tapi iritnya cukup luar biasa. Menurut Toyota, bisa mencapai 1:20. Oke ya. Kalau kalian mengincar performa dan kalian expect performa seperti yang kemarin kita naik Omoda 5 gitu ya, itu pasti akan pas nyoba mobil ini, lah tenaganya begini doang gitu. Tapi bukan berarti itu hal buruk, karena memang fokus mobil ini kan bukan tenaganya, tapi lebih ke arah kenyamanannya. Dan kalau bicara soal kenyamanan, bantingan dari mobil ini sampai ke bagian NVH-nya, sampai ke bagian fiturnya, dan yang terpenting adalah soal harganya, menurut kita, dia udah bisa banget bersaing di kelasnya. Bisa banget, karena teknologi hybrid seperti ini, dia yang menjadi pertama di kelasnya. Sekaligus sekarang dia menjadi hybrid termurah di Indonesia. Hybrid yang strong, termurah di Indonesia. Kita nggak sabar pengen mencoba mobil ini dengan lebih lengkap lagi, karena menurut kita mobil ini ya cukup menggebrak di kelas compact crossover di Indonesia. Untuk hal annoying interestingnya pun kita belum sempat explore lebih lanjut ya, karena ini aja waktunya udah habis. Kita udah harus parkir lagi nih. Kita cuma dikasih waktu 45 menit. Jadi ya well, kita akan cari tahu lebih lengkap mengenai mobil ini ketika nanti ada press unitnya sudah available. Tapi untuk sekarang,
first impression dari si Toyota Yaris Cross ini sudah memberikan kesan yang positif, kesan yang nyaman, kesan yang high-tech karena memang mobil ini terasa canggih berkat sistem hybridnya, TSS-nya lengkap, bahkan ini ada tambahan dashcam gini ya, jadi tech savvy banget mobilnya gitu. Kalau dibandingkan rivalnya langsung berasa mahal banget gitu kan. Rivalnya udah tembus 500 juta. Seperti itu. So kalau kalian memang lebih ke arah pengen nikmatin teknologi, nikmatin kenyamanan, mobil yang easy to drive dengan harga yang sangat make sense, Toyota Yaris Cross Hybrid ini sudah menawarkan solusi yang spot on banget. Ada rival di sebelah, 500 juta lebih nih. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit fun drive kita mengenai Toyota Yaris Cross Hybrid tahun 2023. Menurut kita, sebagai sebuah pemain di kelas yang udah lama dinanti, akhirnya Toyota memiliki sebuah compact crossover. Iya, tadinya kan HR-V bisa ketawa-tawa gitu ya. Toyota nggak punya lawan nih di kelas ini gitu. Ada emang CHR, tapi kan itu agak niche dan lumayan premium gitu ya. Ini benar-benar head to head banget untuk kelas compact crossover. Jadi untuk melawan HR-V, Creta, yang lain-lainnya si X3 gitu ya, ini tuh bisa banget untuk melawan mereka. Termasuk dari segi positioning harganya juga oke banget, karena dia mulainya itu di sekitar 351 jutaan rupiah untuk tipe yang paling bawah, hingga tipe yang paling atas ini itu Hybrid S dengan GR Parts itu dijual masih di bawah 450 juta rupiah. Yang ini sendiri 449 juta. Kalau kalian nggak suka yang ada Aerokit GR gini juga ada yang tanpa Aero Parts, itu harganya di 440 jutaan rupiah. Yang artinya dia masih jauh lebih murah dibandingkan Honda HR-V paling mahal sekalipun yang udah tembus setengah miliar gitu kan. Dan ini hybrid, dan hybridnya bukan mild tapi strong hybrid. Jadi beneran hybrid yang bisa jalan pakai EV mode juga gitu ya. Jadi bener-bener keren lah terobosan dari Toyota. Maka kita bergeser ke Toyota Indonesia yang udah izin kita untuk mulai si Toyota Yaris Cross Hybrid ini dilakukan suatu jangki. Dan kalau kalian nanya soal annoying interestingnya, memang kita belum bisa ngasih karena ini sendiri kesempatannya sangat terbatas. Kita nggak nyampe 1 jam dikasih waktu reviewnya. Jadi memang kita quick review aja seperti ini. Mungkin next time kita akan bahas lebih lengkap lagi kalau nanti udah ada unit perasaan untuk kita pinjam juga. So, thank you banget Toyota, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Channel subscribe, ya subscribe kami dengan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami tentang dasar video seperti ini, supaya selalu up to date dengan informasi menarik dan pasti mobil-mobil kekinian seperti ini juga. Oke, sekarang itu Toyota Yaris Cross Hybrid yang harganya sangat bersaing dan sekarang menjadi hybrid termurah di Indonesia ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.